Halo anak-anak, Assalamualaikum. Tetap semangat ya. Pada video kali ini, Pak Guru akan lanjutkan pembelajaran matematika kita yang kemarin tentang penyajian data. Kemarin, kita telah mempelajari penyajian data dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram gambar atau piktogram. Kali ini, kita akan mempelajari penyajian data dalam bentuk diagram batang dan juga diagram garis. Sebelumnya, mari kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara membaca data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Diagram batang dapat dibuat secara tegak ataupun mendatar. Pada diagram batang, letak setiap batang-batangnya persegi panjang memiliki lebar yang sama, harus dibuat terpisah, dan jarak antar batangnya juga harus sama. Di sini, Pak Guru berikan contoh diagram batang. Perhatikan, ini merupakan diagram batang buah kesukaan siswa kelas 5. Dari diagram batang tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan sebanyak 9 siswa menyukai buah apel, sebanyak 5 siswa menyukai buah jeruk, sebanyak 5 siswa menyukai buah mangga, sebanyak 7 siswa menyukai buah nanas, sebanyak 3 siswa menyukai buah salak, dan sebanyak 1 siswa menyukai buah pepaya. Angka tersebut didapatkan dengan melihat garis mendatar dan juga garis tegak. Perhatikan contohnya di sini apel. Buah apel yang menyukainya ada di garis antara 10 dan 8, yaitu angka 9, sehingga dapat disimpulkan sebanyak 9 siswa menyukai buah apel. Demikian juga dengan buah jeruk, di mana garisnya terletak di antara angka 6 dan 4, berarti siswa yang menyukai buah jeruk sebanyak 5 orang. Sampai dengan buah pepaya, di mana sebanyak 1 siswa yang menyukai buah pepaya. Mudah bukan cara membaca diagram batang? Ayo kita lanjutkan ke diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data perkembangan atau pertumbuhan suatu hal dari waktu ke waktu setelah melakukan pengamatan. Contohnya, data berat badan, data tinggi badan, dan data lain sebagainya. Perhatikan contoh diagram garis yang Pak Guru berikan berikut. Dari diagram garis ini, kita dapat memperoleh beberapa kesimpulan, yaitu pada bulan ke-1, badan Kila seberat 3 kg. Bulan kedua, berat badan Kila 4 kg. Bulan ketiga, berat badan Kila 5 kg. Bulan keempat, berat badan Kila 7 kg. Dan bulan kelima, berat badan Kila 8 kg. Cara membacanya kurang lebih hampir sama dengan diagram batang, di mana kita melihat, kalau diagram batang tadi kita melihat puncak dari perseginya, kalau diagram garis kita melihat titik-titiknya. Perhatikan pada bulan ke-1, di sini titiknya di antara garis 4 dan 2, berarti pada bulan pertama atau 1, berat badan Kila adalah 3 kg. Pada bulan kedua terletak pada garis keempat, maka berat badan Kila pada bulan kedua adalah 4 kg. Seperti itu ya cara membaca atau menyimpulkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang dan juga garis. Selanjutnya, kita akan membuat diagram batang dan diagram garis. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kedua, kita sajikan data dalam bentuk tabel. Jika sudah, maka data dapat disajikan dalam bentuk diagram batang atau diagram garis dari data dalam tabel tersebut. Langsung saja ke contoh soal ya. Di sini, Pak Guru mempunyai data hasil penilaian akhir semester mata pelajaran matematika siswa kelas 5. Dari data ini, terdapat soal, buatlah diagram batang dan diagram garis dari data di atas. Langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga bentuknya akan seperti ini ketika datanya sudah kita urutkan. Jika sudah diurutkan, kita akan membuat data dalam bentuk tabel.
seperti ini jadinya. Untuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, Pak Guru sudah jelaskan pada video part 1 atau bagian 1. Silahkan ditonton kembali bagaimana membuat sebuah daftar data menjadi data dalam bentuk tabel. Jika data sudah disajikan dalam bentuk tabel, langkah selanjutnya kita tinggal membuat diagram batang atau garis. Pada diagram batang, kita terlebih dahulu menentukan garis horizontal dan juga garis vertikalnya. Garis horizontal biasanya diisi dengan kolom yang bagian kedua, yaitu jenis datanya. Di sini ada nilai siswa, maka kita masukkan nilai siswa yang ada yaitu 65, 70, 75 sampai dengan 95. Sedangkan data yang vertikal kita biasanya isi dengan frekuensi, banyak siswa, jumlah siswa, banyak orang atau jumlah data dan lain sebagainya. Di sini diisi dengan kolom ketiga, data-data pada kolom ketiga. Karena di sini data paling kecil adalah 1 dan paling besar adalah 9, maka untuk skala datanya kita menggunakan 0 sampai 10, di mana skala datanya adalah 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Oh iya, sebelumnya jangan lupa menuliskan terlebih dahulu data atau judul datanya di bagian atas, juga keterangan garis horizontal dan juga garis vertikalnya ya. Jika sudah, kita hubungkan data dengan banyaknya siswa. Perhatikan, nilai siswa 65 sebanyak 1 siswa, maka kita cukup membuat diagram batang setinggi 1. Kemudian nilai siswa 70, banyak siswanya juga 1, maka di sini kita akan membuat diagram atau batangnya setinggi sampai dengan 1. 75 sampai dengan garis di antara 10 dengan 8. Demikian seterusnya sampai data 95 sebanyak 4 siswa, maka kita membuat batangnya setinggi sampai garis angka 4. Untuk diagram garis, sama dari data yang dalam tabel, kita ubah bentuknya. Terlebih dahulu kita tentukan garis horizontalnya juga atau garis mendatarnya dengan garis tegaknya atau garis vertikal. Garis mendatarnya Pak Guru isi pada kolom yang kedua, sedangkan garis tegaknya Pak Guru isi pada kolom yang ketiga. Skalanya untuk yang tegak 0, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi jaraknya 22 ya. Sedangkan untuk membuat diagramnya, pertama kita tentukan terlebih dahulu titiknya. Jadi 65 titiknya di 1. Kita buat titiknya terlebih dahulu. 65 titiknya di antara 0 dan 2 berarti 1. Kemudian kita tarik garis ke data berikutnya yaitu 70 banyaknya siswa 1, maka titiknya di 1. 75 titiknya ada di 9. Dari 70 dan 75 ini titiknya kita tarik garis lurus. Demikian seterusnya sampai dengan data 95. Data 95 banyaknya siswa adalah 4. Maka dari data 90 ke 95 kita tarik garis lurus. Sehingga diagram garisnya seperti ini. Mudah ya menggambarnya. Yang penting, anak-anak harus teliti dan rajin dalam belajar. Dan yang terakhir, di sini ada sebuah kata-kata mutiara. Tidak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju, dari Beverly Sills. Jadi, semangat belajar ya untuk kita semua. Terus belajar, jangan menyerah, dan terus mencoba. Oke, bagaimana dengan materi yang Bapak sampaikan pada video kali ini? Semoga kalian dapat mengerti ya. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan putar kembali video ini. Namun, jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan lagi, silakan japri Bapak via WhatsApp seperti biasa. Dan juga yang terpenting, rajin-rajinlah dalam mengerjakan latihan soal. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Like dan share video ini agar jauh lebih bermanfaat. Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan notis video lainnya.